Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Aku Hikmah Ismidiana Safa, bisa dipanggil aja Safa. Dan hari ini kita akan review buku, juga unboxing buku yang baru kemarin aku beli. Nah, sama aku, dan kita bakalan unboxing paket buku. Nah, kemarin baru beli buku di toko Dojo Buku di Shopee, dan di sana bukunya itu dijamin original semua. Ada juga buku import dan ada juga buku-buku yang memang berbahasa Indonesia. Yaudah, kita langsung buka aja paketnya ya. Oke, kita buka. Ada yang kurang. Untuk buka paket itu, kalau unboxing itu lebih baik kita rekam tuh, kenapa? Supaya nanti kalau ada yang kurang, kalau ada yang rusak, kita bisa mengajukan komplain. Ada bungkusnya lagi. Ini dibungkus kertas, terus dalamnya ada bubble wrapnya lagi. Jadi aman ya bukunya, nggak akan kehujanan dan insya Allah nggak penyok. Coba kita lihat. Aman dua-duanya, dan ini masih diplastikin karena memang di sini memang bukunya original dan dijamin, ada garansinya dari Shopee-nya. Aku pesan 2 buku. Yang pertama ini buku Dubliners yang ditulis sama James Joyce. Ini tuh salah satu buku English klasik ya, jadi cerita-cerita klasik berbahasa Inggris. Nah, untuk sinopsisnya sendiri cuma ada 1 kalimat. Ini sebenarnya sih kayaknya quotes ya, aku bacain ya. Nanti untuk translate-nya ada di bawah. And yet her name was like a summons to all my foolish blood. Kira-kira tentang apa ya? Sebenarnya aku juga belum tahu ini buku tentang apa dan belum nyari tahu. Penasaran, dan semoga bisa cepat baca dan nyelesain buku ini supaya kita bisa bikin book reviewnya. Buku yang kedua adalah Please Look After Mom. Di bukunya Please Look After Mom, karya Kyung Suk Shin. Dan ini tuh bukunya kayak apa ya, novel gitu, dan kayaknya ceritanya sedih deh. Bacain dulu nih sinopsisnya. Sepasang suami istri berangkat ke kota untuk mengunjungi anak-anak mereka yang telah dewasa. Sang suami bergegas naik ke gerbong kereta bawah tanah dan mengira istrinya mengikuti di belakangnya. Setelah melewati beberapa stasiun, barulah ia menyadari bahwa istrinya tidak ada. Istrinya tertinggal di stasiun Seoul. Perempuan yang hilang itu tidak kunjung ditemukan, dan keluarga yang kehilangan ibu, istri, ipar itu mesti mengatasi trauma akibat kejadian tersebut. Satu persatu mereka teringat hal-hal di masa lampau yang kini semua mereka tersadar betapa pentingnya peran sang ibu bagi mereka, dan betapa sedikitnya mereka mengenal sosok sang ibu selama ini, perasaan-perasaannya, harapan-harapannya, dan mimpi-mimpinya. Kayaknya sedih ya bukunya. Oke. Dan semoga juga bisa cepat nih nyelesain bukunya, baca bukunya, supaya kita bisa bikin book reviewnya juga. Dan kebetulan baru beres UAS, semoga bisa bacanya dengan cepat. Sekarang kita coba buka plastiknya ya. Ini kan masih diplastikin tadi. Maaf ya kalau misalkan ngomongnya dicampur-campur bahasa Inggris dikit-dikit. Sebenarnya tuh nggak mau ngasah Inggris gitu, cuman ini teh sambil belajar gitu. Sambil belajar pengen ikutan TOEFL gitu.
jadi biar biasa ngomong bahasa Inggrisnya, karena kan sekarang bahasa Inggris udah bahasa internasional ya gitu. Jadi mohon maaf gitu, bukan berarti Inggris dia cinta bahasa Indonesia ataupun mau bahasa Inggris ya, ini sambil belajar. Nah teman-teman juga boleh nih, kita nanti bikin konten sambil belajar bahasa Inggris. Oke, udah dibuka. Ini full Inggris ya, dan dia kita dapat bookmarknya sama covernya, lucu ya, warnanya pink. Buku ini ada berapa halaman ya ketebalannya, kita lihat dulu. 268 halaman. It look like interesting, kayaknya menarik banget, nanti kita baca. Udah nggak sabar nih pengen baca. Sekarang kita buka buku yang kedua, tapi paling aku bacanya gantian sih sama saudaraku, adikku. Jadi kalau aku baca ini dulu, dia baca yang itu dulu, atau kebalikannya. Kita buka. Apakah buku ini juga punya bookmarknya? Atau nggak ada? Nanti kalau nggak ada kita bisa cari bookmark lain. Nah ini masih mulus banget, dan ini asli ya teman-teman. Kayaknya ada bookmarknya juga deh. Oh iya ada, bookmarknya juga sama covernya. Suka banget, apalagi warnanya ungu. Nah ini. Kalau teman-teman mau lihat, ini judulnya, kita fokusin dulu kameranya. Kok nggak fokus ya? Ada ini, please look after mom. Terus di sininya ibu tercinta, ini tulisannya ya, bahasa Korea. Ini juga sebenarnya bukunya buku terjemahan gitu, dan emang diterbitkannya oleh Gramedia Pustaka Utama. Kita lihat berapa halaman. Ada 293 halaman. Kayaknya menarik sih bukunya. Tapi di sini mungkin agak panjang sedikit karena pengirimannya gitu ya. Sebenarnya udah pakai bubble wrap sih, cuma mungkin karena pengirimannya lumayan nggak jauh sebenarnya, tapi kita kan tahu ya kalau pengiriman itu ditumpuk-tumpuk kayak gitu, jadinya agak panjang dikit, nggak apa-apa. Yang penting bukunya nggak ada yang sobek, nggak basah. Oke, kita lanjut. Nah hari ini buku yang direview itu mengenai wanita, terutama wanita muslimah. Ada 2 buku, ini bukunya. Oke, kita ke buku yang pertama dulu ya, yang warna putih ini. Ini buku berjudul, teman-teman bisa lihat, Potret Wanita yang Diabadikan dalam Al-Quran, karya Kak Ainul Milah LC. Buku ini tuh tebalnya ada 276 halaman. Ini terbitan Tinta Media ya bukunya. Terus di sini itu dibaca dulu sinopsisnya. Wanita adalah sosok makhluk yang sering dipandang lemah. Namun di balik itu, wanita memiliki kekuatan yang dahsyat sehingga mampu mempengaruhi laki-laki yang terkuat sekalipun di zamannya. Dalam buku ini diceritakan 22 wanita yang diabadikan namanya di dalam Al-Quran, baik secara tersirat maupun tersurat, baik yang pantas dijadikan teladan maupun yang harus dijauhi sifatnya. Bagian pertama mengungkap 11 wanita yang disebutkan di dalam Al-Quran sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Dan yang bagian kedua yaitu mengungkap 11 wanita yang disebutkan dalam Al-Quran setelah Nabi Muhammad SAW diutus. Nah jadi di buku ini tuh ada 22 perempuan ya, itu wanita yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan buku ini sebenarnya udah lama aku beli, dan diterbitkannya itu di tahun 2015, jadi kayak 6 tahun lalu gitu. Nah untuk book review sebenarnya aku tuh emang rada random, jadi
nggak nge-review buku-buku yang kayak in tahun ini atau kayak tahun lalu atau misalkan memang yang sedang populer, tapi buku-buku yang menurut aku tuh menarik bagi aku dan ini bagus untuk di-share gitu kan. Jadi kalau misalkan memang ada teman-teman mau bukunya bisa cari gitu kan. Kalau misalkan memang belum ada, nanti kita bisa jadikan konten isi bukunya. Dan kelebihan bukunya itu ada tafsirnya gitu kan. Jadi dan juga di setiap cerita dari wanita-wanita yang ada dalam Al-Quran ini nanti tuh ada kayak conclusionnya gitu, misalnya ada kesimpulan gitu kan, kesimpulan dimana hikmahnya itu apa sih gitu kan di dalam cerita tersebut kayak gitu. Untuk kekurangannya bagi aku, tapi ini mungkin bagi aku aja ya gitu, kekurangan itu ada beberapa pembahasannya yang kayak masih belum lengkap atau rinci gitu, jadi kayak agak menggantung kayak gitu. Tapi mungkin itu enggak kali ya kalau buat teman-teman, atau aku aja yang kayaknya belum paham gitu kan kayak gimana. Oke, ini buku yang pertama. Nah, semoga teman-teman suka ya, dan kalau misalnya teman-teman mau coba cari, boleh dicari judulnya sama penulisnya. Ini penulisnya, Kak Ainul Milah Elsi. Oke, kita lanjut ke buku yang kedua. Buku yang kedua ya Pesan-pesan Nabi untuk Wanita. Nah, bukunya warnanya orange kayak gini. Oke, buku ini ada 190 halaman dan diterbitkan itu pada tahun 2015, ternyata sama. Nah, sebenarnya ini bukunya hadiah untuk mendiang mama dulu. Ini kata-kata dari mama. Nah, jadi dulu aku ngasih hadiah ini ke mama pas SMA ya kalau nggak salah, lulus SMA sih ya 2015. Nah, terus setelah selesai dibaca sama mama, bukunya dibalikin lagi ke aku dan adikku. Nah, terus jadinya aku baca deh. Oke, kita lanjut ke reviewnya. Buku ini menarik banget karena dia kertasnya warna putih dan banyak ilustrasinya. Dan di sini yang digunakan itu warnanya hijaunya mirip ke Tosca sama orange. Jadinya hijau itu kan kalau psikologi warna bikin tenang dan adem ya gitu kan, sedangkan yang orange itu kayak dia yang mencolok gitu kan, atau misalkan bikin kita lebih perhatian gitu ngeliat bukunya, oh ini apa gitu kayak gitu. Untuk kelebihannya tersendiri, buku ini banyak ilustrasinya, jadi kita lebih mudah memahaminya gitu kan, apa maksud hadis-hadis dan pesan-pesan Rasulullahnya itu untuk wanita itu apa. Tapi kekurangannya itu kayak kurang penjelasan rincinya tuh kurang gitu loh. Dan dia tuh lebih banyak membahas soal wanita yang sudah menikah. Nah, sedangkan kalau kayak kita nih gitu yang misalkan memang masih belum menikah, itu kayaknya kurang gitu. Jadi semoga bukunya nanti kalau ada buku ke depan itu jadi kayak ada dua pandangan bagaimana nih gitu kan seorang wanita gitu kan untuk menjadi wanita yang baik gitu kan, maksudnya yang baik bagi yang sudah menikah ataupun yang belum menikah kayak gitu. Oke, ini udah buku yang kedua dan ini buku yang terakhir karena kita hari ini cuma review 2 buku. Semoga kalian suka videonya. Kritik dan sarannya juga boleh ya di kolom komentar. Oh ya, tapi harus sopan ya. Kita harus membangun gitu kan sebagai orang-orang yang bertutur kata sopan gitu. Apalagi kita orang Indonesia yang berbudaya gitu kan. Nah, untuk maaf banget kalau ada kurang lebihnya di video ini gitu kan, boleh banget teman-teman ngasih sarannya, Kak kurang ini gitu di komentar. Dan kalau misalnya nanti aku udah selesai baca buku review yang tadi kita unboxing, kalau udah selesai bukunya dibaca, nanti kita review bareng-bareng. Dan sampai ketemu lagi di buku review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you enjoy your day. Bye. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.